Dungeon Abyss, normalnya gerbang yang menghubungkan tempat itu tertutup. Yang membuat menjelajahi dungeon itu menjadi mustahil. Dungeon itu tempat yang belum terjamah sama sekali, di mana sangat sulit untuk menaklukkannya. Namun, selama memenuhi kondisi tertentu, segelnya akan hancur dan gerbang akan terbuka. Itu adalah pengetahuan dari Mas Aki berdasarkan apa yang dia dengar tentang Dungeon Abyss. Sambil berjalan santai, Babang Daigo membenarkan perkataan Mas Aki. Dia menjelaskan bahwa informasi guildnya merupakan cara untuk mencapai Abyss, meskipun Carnelian Range adalah tempat dipenuhi orang-orang luar biasa. Itu masih mustahil bagi Mbak Alice. Dungeon Abyss adalah dungeon yang paling sulit ditaklukkan sampai saat ini. Dengan kepercayaan diri yang tinggi, Babang Daigo berkata, dan satu-satunya yang bisa melakukan itu adalah kami Frozen Elite. Mas Aki hanya tersenyum kecil lalu menanyakan mana bukti perkataan Babang Daigo. Dengan kepercayaan diri yang tinggi tanpa ragu, Babang Daigo berkata, ada monster tingkat S yang mengintai di dalam Abyss. Kami punya informasi tentang naga mesin itu. Ia tentu melongo. Mas Aki tidak percaya karena Babang Daigo mengetahui tentang naga mesin. Mas Aki pun menanyakan dari mana informasi itu dia dapatkan. Tapi tentu saja informasi itu tidaklah gratis. Babang Daigo mensyaratkan agar Mas Aki gabung dengan guildnya jika dia ingin tahu lebih lanjut informasi itu. Tentu cukup bingung Mas Aki pada situasi saat ini. Sejenak Mas Aki memikirkan kalau monster naga kurulukan adalah pemicu dia bisa regresi ke masa lalu. Sejenak dia juga teringat bagaimana mencekamnya saat dia berhadapan langsung dengan monster naga kurulukan. Kini Mas Aki yang sudah berhasil menyembuhkan Natsu dari sakit manasyak tidak punya alasan lagi untuk bertemu dengan monster itu lagi. Terlebih lagi dia teringat pada sosok Mbak Alice. Dia selalu ada di saat Mas Aki kesulitan dan selalu membantunya. Mas Aki lalu menggelengkan kepala dan meminta maaf pada Babang Daigo. Langsung kaget Babang Daigo mendengar penolakan dari Mas Aki. Babang Daigo terus mendesak Mas Aki untuk bergabung dengan guild miliknya. Dia juga berjanji akan membimbing Mas Aki sampai pada titik tertinggi, lalu kembali mengajak Mas Aki untuk bergabung. Mas Aki berterima kasih dan menurutnya itu penawaran yang bagus, namun dia berhutang banyak pada Mbak Alice. Meskipun harus mencapai titik tertinggi pada suatu hari, Mas Aki memilih melakukannya bersama dengan Mbak Alice. Babang Daigo tersenyum dan mengerti keputusan yang Mas Aki ambil. Lalu kembali Babang Daigo memasang wajah kesal. Aku mengerti itu, sayang sekali. Kalau begitu apa boleh buat? Tiba-tiba Babang Daigo terdiam dan mengatakan sesuatu yang penting pada Mas Aki. Selama kau berafiliasi dengan guild kelas S, suatu hari kau akan terseret menuju bentrok antar guild atas monopoli dari Abyss. Selama kau di luar negeri, ada banyak perkembangan di dunia petualang. Lalu Babang Daigo meminta asistennya membawakan sesuatu. Benda itu merupakan sebuah surat dari asosiasi petualang. Babang Daigo lalu membuka suratnya dan meminta Mas Aki untuk membacanya. Membaca surat itu membuat Mas Aki sangat terkejut, di mana isi surat itu merupakan rencana penaklukan Abyss dengan 5 kelompok petualang kelas S. Babang Daigo menjelaskan bahwa surat itu merupakan quest dari pemerintah dan dikirim beberapa hari lalu. Babang Daigo juga menambahkan kalau pemerintah terlalu tergesa-gesa untuk menaklukkan Abyss, mereka pasti dimanfaatkan oleh para petinggi yang mengincar harta bernilai tinggi dari Abyss. Babang Daigo menegaskan kalau yang akan menginjakan kaki pertama kali di dungeon itu adalah guild miliknya. Dan Mas Aki bebas memilih jalan yang dia pilih. Lalu Shin memperlihatkan beberapa hari setelahnya, di mana terlihat Mbak Alice yang duduk dengan tenang. Ternyata dia sedang mengikuti pembahasan rencana penaklukan Abyss bersama dengan 4 orang pemimpin guild besar lainnya. Admin akan kenalkan satu-satu. Pria yang pernah kita jumpai bernama Miyata Goku. Dia pemimpin guild kelas S bernama Honoref the Continent. Lalu ada cewek rambut hijau bernama Mimi Startle, pemimpin guild Startle. Kakek tua ini bernama Furunoya Ginji, pemimpin guild Mindweaver. Dan Babang Daigo, pemimpin guild Frozen Elite. Dan yang terakhir ada Mbak Alice, pemimpin guild Carnelian Rage. Lalu pria kacamata akan menjelaskan semua rencana yang telah mereka susun. Sambil menyodorkan surat dengan segel emas, pria kacamata ingin mereka semua berpartisipasi di investigasi dan penyerbuan Dungeon Abyss tingkat S. Karena masih banyak yang belum diketahui tentang Abyss, pria kacamata meminta mereka semua untuk bekerja sama. Lalu kakek Ginji menyela sambil tertawa, kerjasama katamu. Sambil memegang dagu dia penasaran berapa banyak orang di sini yang sungguh mau mendukung dan bekerja sama satu sama lain. Dibalas oleh Mbak Mimi, itu sungguh kasar mengungkapkannya. Kakak Ginji pun tertawa. Kasar? Lihatlah baik-baik semua orang.
Terlihat Babang Goki dan Mbak Mimi saling tatap tajam yang mencerminkan permusuhan pribadi di antara mereka. Tidak luput juga antara Babang Daiko dan Mbak Alis. Mereka hanya berpura-pura dengan sikap mereka, tapi tatapan mata tidak bisa bohong. Alih-alih bekerja sama lebih baik bekerja untuk reputasi mereka masing-masing. Lalu Mbak Mimi menggebrak meja dan menanyakan apa salahnya jika memiliki Abis. Dengan centilnya Mbak Mimi berkata semua orang pasti ingin menjadi pusat perhatian. Tapi sekarang ini masalah yang berbeda karena pemerintah meminta untuk mereka semua bekerja sama. Aku tidak suka disalahkan sama yang lebih tua hanya karena aku muda. Dijawab santai oleh kakek Ginji, kau tidak semudah itu. Berkata simpel itu langsung membuat Mbak Mimi terdiam. Dia langsung memancarkan aura membunuh yang membuat sisi ruangan makin kacau. Tampaknya banyak orang yang bicara omong kosong, apa kau menantangku tua bangka? Kakek Ginji hanya tersenyum sinis. Nyatanya aku sangat ingin berbicara dengan gadis yang jauh lebih muda dariku. Tiba-tiba saja ada seseorang yang menggebrak meja. Itu dilakukan oleh Mbak Alis. Dia meminta mereka berdua untuk berhenti. Dengan sorot mata tajam Mbak Alis meminta untuk jangan membuang waktu mereka dan agar diskusi segera dilanjutkan. Mbak Mimi pun kesal melihat Mbak Alis. Sementara Babang Goki hanya terdiam. Sementara kakek Ginji hanya tertawa dan meminta seorang asisten untuk membawakannya secangkir teh. Sementara Babang Daigo hanya tersenyum melihat Mbak Alis. Karena mereka sudah tahu hubungan antar guild tingkat S itu tidak pernah akur. Sementara pemerintah bersikap seolah-olah tidak terjadi apapun. Terlebih lagi mereka meminta untuk menaklukkan Abis, itu membuat Mbak Alis memiliki firasat yang buruk. Dan terlihat di gerbang Abis, terlihat sosok naga yang keluar dari dungeon itu. Setelahnya pria berkacamata berkata, dungeon Abis kelas S merupakan dungeon purba yang pertama kali muncul di dunia. Jika sudah menyentuh Abis, maka tidak akan ada yang kembali. Karena tingkat kesulitannya yang sangat tinggi, tempat itu kerap disebut dungeon terakhir. Pintu dungeon itu masih tertutup rapat karena persyaratan yang belum diketahui. Dulu, petualang yang pernah masuk ke sana dan keluar secara beruntung, berkata bahwa dia menemukan barik-barik batu sihir yang nampak seperti Man Magic Stone. Babang Daigo berkata, sejak diketahui sebagai obat manasyak, permintaan akan Man Magic Stone melonjak tinggi. Jika informasi itu benar, orang yang menemukannya akan mendapatkan keuntungan yang bisa dinikmati seumur hidupnya. Pria kacamata juga menambahkan, tidak hanya Man Magic Stone, batu sihir langka yang dapat mengubah gaya hidup modern masih terkubur di dalam sana. Tapi tiba-tiba Mbak Mimi menguap, tentu dia menjadi perhatian semua orang. Dia hanya meminta maaf, karena pembahasannya hanya perkiraan jati membuat Mbak Mimi mengantuk. Lalu kakek Ginji kembali menggoda Mbak Mimi dengan berkata, tidak usah pura-pura, dari matamu saja kelihatan yang paling tertarik. Perkataan kakek Ginji kembali menyinggung perasaan Mbak Mimi. Dia kembali mengeluarkan aura membunuh miliknya. Tapi kakek Ginji tidak ada takutnya, dia malah menambahkan minyak di atas api. Aku benarkan. Kenapa kau tidak sedikit lebih jujur? Tapi dia langsung terdiam saat Mbak Alis memanggilnya dengan suara berat. Juga dengan aura mengerikan yang Mbak Alis keluarkan, dia mengatakan jika kakek Ginji ingin bermain maka Mbak Alis akan meladeninya dengan senang hati. Siapapun lawannya Mbak Alis tidak akan keberatan. Aura mengerikan Mbak Alis juga membuat Mbak Mimi terdiam tidak bisa bergerak. Dia pun memilih duduk tenang dan kakek Ginji meminta Mbak Alis agar tidak melototinya karena itu sangat mengerikan. Lalu pria berkacamata akan melanjutkan diskusinya. Dia tidak tahu alasan apa yang membuat gerbang Abis kini telah terbuka. Kesempatan langka telah datang pada mereka. Lalu pemerintah meminta semua orang yang datang untuk menembus bagian terdalam Abis. Tentu saja perkataan itu membuat Babang Goki marah. Apa katamu bagian terdalam? Bagian terdalam dungeon biasanya ada bos yang memerintah di sana. Babang Goki menanyakan jika mereka diserang oleh monster kuat atau bisa disebut Raja Abis bagaimana? Tapi dengan santai pria kacamata berkata kalau mereka harus mengalahkannya demi kelancaran investigasi. Tentu makin emosi Babang Goki mendengar itu, apalagi mereka tidak tahu ada berapa banyak korban untuk mencapai tempat itu. Tapi pria kacamata tidak menyangkal itu, makanya banyak yang berinvestasi pada mereka. Pemerintah juga tidak mau ada kegagalan. Jika mereka menolak karena ketakutan itu juga tidak masalah bagi pemerintah. Tubuh Babang Goki langsung bergetar menahan emosi yang semakin memuncak. Lalu Babang Daigo mencoba untuk menenangkan situasi dengan berkata tidak ada petualang yang tidak mau harta dari Abis, jadi tidak akan ada yang menolak. Lalu asisten pemerintahan membagi-bagikan kertas yang berisi sebuah informasi yang pemerintah ketahui tentang dungeon Abis.
Babang Gouki lalu membaca tentang informasi naga mesin. Dia mengatakan kalian menyuruhku menyelam ke sana sambil melawan makhluk ini. Lalu Mbak Mimi mengejek dengan berkata kalau takut ya nyerah aja. Tentu situasi kembali memanas. Brengsek mengoceh seenaknya, apa kau meremehkanku? Dijawab santai oleh Mbak Mimi, bukannya kau yang meremehkan kelas S. Bagaimana kalau kamu mengulang dari kelas F lagi? Perkataan itu langsung membuat emosi Babang Gouki meledak. Dia lalu menggebrak meja yang membuat meja itu retak, sampai hancur terbelah menjadi dua. Tapi Mbak Mimi malah tersenyum ceria melihat emosi Babang Gouki. Sementara Babang Daigo yang melihat pertengkaran mereka hanya menghela nafas layaknya melihat kucing dan tikus. Tapi Babang Daigo dialihkan oleh Mbak Alis, yang sedang melihat ke arah jendela. Dengan tatapan tajam yang penuh waspada, Mbak Alis merasakan ada sesuatu yang datang ke arah mereka. Benar saja, kini sudah ada seekor monster yang berada di luar jendela. Monster itu datang dan menembus jendela, beruntung Babang Daigo dan Mbak Alis berhasil menghindar. Monster itu menyerang Babang Gouki dan berhasil ditahan menggunakan tangannya. Tapi kekuatan yang besar dari monster itu berhasil menghempaskan tubuh Babang Gouki ke arah tembok sampai membuat tembok itu hancur dibuatnya. Monster itu kini berada di hadapan pria kacamata dan Babang Gouki yang sedang berusaha bangkit. Monster itu memiliki tingkatan kelas A, bernama Fragment of Kurulukan. Semua orang pun heran bagaimana bisa ada monster yang bisa keluar dari dalam dungeon. Mereka menduga kalau itu merupakan kutukan abis. Kutukan abis adalah sebuah rumor yang beredar di mana kesialan akan menimpa orang yang mencoba mengamuk di dungeon itu, karena konon abis memiliki akal dan akan membasmi orang yang ingin menyerangnya. Babang Daigo bertanya apakah rumor itu benar-benar nyata. Tapi pria kacamata meminta Babang Daigo untuk tidak bercerita tahayul. Dan tanpa disadari oleh pria kacamata, kini monster itu sudah ada di depannya dan siap untuk menyerangnya. Monster itu dengan sangat cepat menyerang pria kacamata dengan cakarnya. Beruntung dia diselamatkan oleh Babang Daigo di waktu yang tepat. Dia pun mencoba menghindar serta menjaga jarak aman dengan monster itu. Mbak Alis pun menanyakan keadaan mereka berdua. Monster itu lalu meraung dengan ganas dan akan menyerang Mbak Alis dengan cakarnya yang sudah monster itu angkat. Mbak Alis juga sudah bersiap dengan mengeluarkan energi kekuatannya. Tapi tiba-tiba saja monster itu tidak bisa bergerak yang membuat semua orang heran. Monster itu yang ternyata memiliki kesadaran juga heran kenapa tubuhnya tidak bisa digerakkan. Ternyata ada seseorang yang sedang menggunakan kekuatannya pada monster itu. Ternyata kekuatan yang menghentikan monster itu dimiliki dan dilakukan oleh kakek Ginji. Terlihat sebuah benang-benang kekuatan kakek Ginji yang sudah mengikat seluruh tubuh dari si monster. Hanya dengan mengepalkan tangannya, kepala monster itu langsung terpisah dari tubuhnya. Monster itu pun masih meraung kesakitan dan seakan tidak percaya manusia dapat mengalahkannya. Sementara semua orang hanya terdiam dengan apa yang dilakukan oleh kakek Ginji. Mbak Mimi yang melihat Babang Gouki memintanya untuk belajar pada si kakek. Tapi tiba-tiba saja monster itu menyebut nama Kyumi Aki. Tentu saja Mbak Alis dan Babang Daigo sangat terkejut mendengar itu. Sementara kakek Ginji hanya menanyakan apa maksud perkataan dari si monster. Lalu monster itu lenyap menyisakan sebuah bola seperti inti monster dan kakek Ginji mengambilnya. Kakek Ginji berkata, ini aku ambil. Tapi itu diperdebatkan oleh pria kacamata, tidak, itu adalah milik kami. Sementara Mbak Alis melirik ke Babang Daigo yang menyebut nama Kyumi Aki. Mbak Alis juga tidak mengerti maksudnya. Tapi Babang Daigo menyangka Mbak Alis tahu sesuatu karena dia sudah bertemu dengannya. Mbak Alis pun hanya menghela nafas, jadi kau sudah bertemu dengan anggotaku. Lalu Babang Daigo meminta Mbak Alis untuk mengumumkannya. Mendengar perkataan Babang Daigo, membuat Mbak Alis berpikir untuk mengenalkan Masaki sebagai anggota guild miliknya. Lalu mereka melihat ke arah kakek Ginji yang akan pergi karena pembahasannya telah selesai. Sambil pergi, kakek Ginji berpesan untuk saling membantu supaya tidak jatuh korban dan sampai jumpa di kedalaman abyss.